وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah ia akan tetap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya dia harus merasakan api neraka Allah terlebih dahulu, tapi di akhir cerita kehidupannya ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bila memiliki iman di hatinya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita hati dan akal, yang dengan hati dan akal tersebut ya kita masih bisa menggunakannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan hati, tapi hati dan akalnya tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian kita bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya ikhwat wa ikhwan rahiman rahimakumullah, kita selalu berusaha memperbaiki diri setiap waktu untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bentuk tidak zalimnya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, ya, yaitu manusia dan jin diciptakan di dunia ini, Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi sebagai pedoman dan petunjuk, dan Allah turunkan, yaitu Allah utus para nabi sebagai suri tauladan, sebagai contoh, ya, yang akan sukses, yaitu sebagai contoh orang yang telah sukses menjalani kehidupan dunia ini. Sukses yang sebenarnya itu dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak orang di zaman sekarang mengaku Islam, ya, mengaku Islam, melaksanakan amalan katanya ikhlas karena Allah, tetapi amalan tersebut tidak sesuai dengan cara dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amalan-amalan yang mereka lakukan, praktek amal ibadah yang mereka lakukan justru menyelisihi Al-Quran, bahkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada manusia, bila kalian mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tema ini sangat penting untuk kita pahami. Karena betapa banyak orang yang Allah berikan akal, Allah berikan hati, tetapi akal dan hatinya tidak bisa digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah. Justru
karena akibat dari akal dan akibat dari hatinya seseorang dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu hakikat dan keutamaan hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati menurut para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Ya, hati yang bersih yaitu qalbun salim, kemudian qalbun mayyit, hati yang mati, wal qalbun marid, hati yang sakit. Lantas pertanyaannya, di antara 3 hati tadi, yaitu hati yang selamat, yang bersih, hati yang sakit, dan hati yang mati, manakah hati kita? Apakah hati kita termasuk ke dalam hati yang selamat? Atau hati kita masuk ke dalam hati yang sakit? Atau hati kita masuk ke dalam hati yang mati? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas khusus pada hati yang pertama, yaitu hati yang selamat, yang bersih. Lantas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya semua amal perbuatan yang dilakukan seseorang itu berawal dari hatinya dan dari akalnya. Maka hati menjadi penentu bagi kehidupannya, bagi dirinya. Setiap perbuatan yang lakukan, setiap perkataan yang ucapkan, setiap sikap yang ia tunjukkan, ini menunjukkan isi hatinya seperti apa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang bersih atau hati yang selamat, ya, qalbun salim, itu adalah hati yang ketika di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hati yang selamat kecuali hati yang bersih tadi, yaitu hati yang hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, hati yang bersih adalah hati yang hanya bertakwa, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang ia hanya berharap kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, selamat dari kedengkian, selamat dari rasa hasad, dari rasa sombong, dari rasa baghil, dan yang lainnya, segala keburukan yang ada. Hatinya selamat dari perbuatan tersebut, dan tentunya bukan hanya itu, tetapi dia selamat dari mengikuti ajaran selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya hatinya hanya yaitu mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah hati, ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala maka mengatakan bahwasannya tidak sempurna kebersihan hati sampai seseorang selamat dari 5 hal. Ya, kata Ibnu Qayyim, tidak sempurna kebersihan hati seseorang sampai hatinya selamat dari 5 hal. Yang pertama, selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selamat atau bersih dari amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, selamat dari hawa nafsunya yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu selamat atau bersih dari kelalaian yang membuatnya tidak atau kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yaitu bersih atau selamat dari hawa nafsu yang mengurangi keikhlasannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada sebuah pertanyaan, apakah hati kita sudah masuk ke dalam 5 hal yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mengecek diri. Yang pertama, apakah hati kita sudah selamat dari kesyirikan? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar. Betapa banyak di zaman sekarang orang-orang, bukan hanya orang kafir, bahkan dia orang Islam, bahkan dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi amalan yang dilakukan masih terjebur dalam kesyirikan. Mereka sholat 5 waktu, mereka mengaji, ya,
tetapi masih melakukan amalan-amalan yang di dalamnya terjebur di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika bayi yang baru lahir, ya, ketika bayi baru lahir, contohnya, contoh kecilnya aja yang banyak kita dapati di masyarakat. Ya, bayi baru lahir, kemudian dia sakit-sakitan, ya, kemudian dipakai benang telon, ya, benang merah, putih, hitam, contoh kecilnya. Mereka memiliki keyakinan bahwasannya benang ini bisa menangkal dari segala penyakit, keburukan, atau yang lainnya, atau setan-setan. Alhamdulillah. Tanpa disadari, hatinya sudah tidak lagi bersih. Karena apa? Mereka terjebur dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang lain, mereka masih melakukan sesajen-sesajen. Ya, masih meragukan, yaitu menggunakan ilmu-ilmu gaib. Ketika mereka sakit, punya masalah, datangnya ke dukun, walaupun orangnya sudah haji. Ya, ketika ada masalah urusan dunia, mereka masih meyakini ya jimat-jimat. Na'udzubillahi min dzalik. Asyrul muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya di zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz, yang akhirnya seseorang terjebur di dalamnya, yang harusnya hatinya bersih, dikarenakan tipu daya para dukun yang berkedok ustaz, tampilannya seperti ustaz, tapi mengajarkan kepada kesyirikan, hati seseorang menjadi kotor. Hati seseorang menjadi hati yang mati atau hati yang sakit. Yang harusnya dia hanya bertakwa kepada Allah ketika mendapat musibah, mendapat cobaan, ya, dia terjebur dalam tipu daya muslihat dukun yang bertampilan ustaz tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya setiap diri mengecek apakah dirinya sudah selamat dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah hati kita sudah selamat dari amalan bid'ah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW? Coba kita cek diri kita. Apakah kita sudah memahami apa itu bid'ah? Yang dalam hal urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Karena ada orang yang menyelewengkan kalimat bid'ah. Sebentar Rasulullah menjelaskan bid'ah itu apa. Mereka mengejek orang-orang yang memegang sunnah dengan mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang baru. Tapi yang dimaksud bid'ah dalam syariat adalah sesuatu yang baru dalam hal urusan agama saja. Karena apa? Di luar sana ada orang-orang yang menyelisihi sunnah, membenci sunnah, ya, dengan mengatakan orang-orang tersebut yaitu naik motor dikatakan bid'ah, ya, naik mobil dikatakan bid'ah. Hanya tujuannya bukan untuk menegakkan agama Allah, bukan meninggikan agama Allah, tapi menjatuhkan orang-orang yang sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bid'ah itu hanya ada dalam urusan hal agama, praktek yang sifatnya kepada agama Islam. Karena ketahuilah dengan meninggalnya Rasulullah, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah itu, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ya, telah sempurna agamanya, agama Islam ini telah sempurna. Kemudian dengan meninggalnya Rasulullah, maka tidak boleh ada penambahan dalam praktek agama. Karena apa? Rasulullah sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya contoh yang telah dijamin masuk surga kepada masuk surga. Sebaik-baiknya orang yang memiliki hati yang sangat bersih, maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW. Karena bila seseorang masih terjebur dalam hal yang bid'ah, yaitu melakukan amal perbuatan soleh, amal perbuatan yang sifatnya kepada agama, yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada praktek, tidak ada persetujuan, atau tidak ada dari contoh dari orang-orang yang dijamin kebaikannya oleh Nabi, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nasi umat, yaitu khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in, dan orang-orang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Tidak ada contoh praktek amal ibadah yang dilakukan orang-orang oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, sebaiknya amal tersebut kita tinggalkan. Ya, karena bisa jadi amal tersebut masuk ke dalam bid'ah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Karena perlu diketahui Rasulullah telah mengingatkan, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang melakukan amal perbuatan, amal saleh
yang di dalamnya tidak ada perintah dari kami dasarnya, maka fahuwa raddun, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hati yang selamat yaitu hati yang bersih adalah hati yang selamat dari hawa nafsu yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cek diri kita, apakah nafsu kita lebih besar daripada mengikuti dan menjauhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru nafsu kita selalu kita kedepankan ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Contoh, Allah telah menegaskan, ya, syariat Islam telah menegaskan musik itu haram. Sementara nafsu kita sangat tinggi untuk bermain musik, bernyanyi, bermain gitar dan yang lainnya. Ketika kita dapat ayat tersebut, ketika kita datang mendengarkan dalil yang sahih, mendengarkan bahwasanya kebenaran telah sampai kepada kita, apakah nafsu masih kita kedepankan atau tidak? Kalau nafsu masih dikedepankan daripada perintah Allah, maka hati kita belum hati yang bersih. Tetapi ketika nafsu telah tunduk terhadap perintah Allah, maka hati kita insya Allah menjadi hati yang bersih. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat yang sahih, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat biji jarrah, biji sawi sebuah kesombongan. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah menegaskan, al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong, ya, yang diancam tidak masuk surga, siapa itu? Yaitu batarul haq, yaitu orang yang menolak kebenaran. Setelah sampai ayat Quran, setelah sampai hadis Rasulullah, setelah sampai penjelasan dari para ulama yang menyatakan misalnya musik itu haram, bernyanyi-nyanyi itu haram, kemudian ia menolaknya, maka ma'asyiral muslimin, ya, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai nafsu kita menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sombong yang kedua, wa ghamtun nas, orang yang merendahkan manusia. Kemudian hati yang ketiga yang selamat adalah, yaitu hati yang selamat dari kelalaian yang berlebih sampai dia berkurang berzikir. Sebagaimana Rasulullah telah mengingatkan, ya, bahwasannya ciri-ciri hati yang hidup, hati yang bersih, ya, masalul ladina yazkuru rabbahu wal ladina yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, kata Rasulullah, orang yang mengingat atau berzikir mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir atau tidak mengingat Tuhannya, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup, yaitu hati yang hidup dengan orang yang mati. Maka perhatikan hati kita, apakah lebih banyak kelalaian terhadap urusan dunia atau justru kita banyak mengingat Allah. Kemudian yang kelima, yaitu hati yang bersih, kata Ibnu Qayyim, yaitu hati yang selamat dan bersih dari hawa nafsu yang mengurangi keikhlasannya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya, ya, hati menjadi raja di hati kita. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya hati merupakan raja bagi seluruh anggota yang ada dalam tubuhnya. Bila hatinya baik, maka baiklah semua anggota tubuhnya. Dan bila hatinya buruk, maka buruk pula pengikutnya, yaitu anggota tubuhnya. Dan hal ini selaras dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasannya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging tersebut baik, kata Rasulullah, bagus, bersih, selamat, maka bersih, baik dan selamatlah seluruh tubuhnya. Dan apabila, ya, daging tersebut, ya, buruk, ya, rusak, penyakit, maka penyakit semua buruk dan rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, pentingnya kita selalu membersihkan hati. Karena apa? Ketika kita menghadap Allah kelak, ya, Allah mengatakan, yauma la yanfa'un malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari, yaitu hari kiamat kelak, tidak akan berguna harta, ya, tidak akan berguna pula anak-anak.
anak laki-laki, ya, kecuali barang siapa yang menghadap Allah, mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka hendaknya kita selalu mengecek diri kita. Sudahkah hati kita terselamat dari kesyirikan, bid'ah, nafsu yang berlebih, kelalaian, atau nafsu yang mengoreksi keikhlasan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan seseorang yang memiliki hati yang bersih. Ya, yang pertama, hidupnya akan tenang tentunya. Karena hati yang sakit ketika melihat orang dapat nikmat, dia akan merasakan, ya, rasa dengki, merasakan tidak nyaman. Ketika seseorang mendapat, ya, misalkan kebahagiaan, dia akan merasakan sedih seseorang mendapat kebahagiaan. Karena ketahuilah, ya, ada kisah yang dikisahkan Rasulullah langsung, ya, yang diceritakan, ya, dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya, ya, ia mengatakan suatu ketika, ya, lima makna, ya, suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, yaitu dalam sebuah majelis. Kemudian Rasulullah bersabda, akan datang melewati kalian seorang pemuda calon penghuni surga. Ya, kemudian tiba-tiba muncullah seorang pemuda Ansor yang habis berwudu dengan air yaitu yang menetes di jenggotnya, kemudian dia menenteng sendal di tangan kirinya, melewati para sahabat duduk di majelis. Kemudian besok lagi Rasulullah bersabda lagi, bersabda dengan hal yang sama, akan datang seorang pemuda calon penghuni Ansor, ya, calon penghuni surga. Maka muncul lagi pemuda tersebut dalam keadaan yang sama. Kemudian di hari yang ketiga Rasulullah bersabda lagi dengan sabda yang sama, kemudian muncul lagi pemuda yang sama. Kemudian Abdullah bin As, ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As, kemudian dia pun heran, apa yang membuat seorang pemuda tadi bisa, ya, dikatakan Rasulullah menjadi penghuni surga. Maka kemudian, ya, Abdullah bin Amr, ya, bin As, ia mengatakan bahwasanya berpura-pura, ya fulan, saya memiliki masalah dengan orang tua saya. Ya, saya berjanji tidak akan pulang, maka izinkan saya untuk tinggal di rumahmu selama 3 hari. Kemudian laki-laki tersebut membolehkan. Kemudian selama 3 hari diperhatikan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, amalan dilakukan oleh laki-laki tadi. Ternyata ketika malam laki-laki tadi tidak bangun malam, melainkan dia hanya berzikir setiap kali dia membalik-balikan badannya sampai hanya sholat subuh. Berlanjut sampai 3 malam. Kemudian setelah 3 hari, ya, kemudian si Abdullah tadi, ya, mengatakan bahwasannya, ya fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan orang tua saya, tetapi Rasulullah telah mengingatkan 3 kali tentangmu, tentang penghuni surga, dan engkau adalah orang yang muncul, maka saya penasaran. Ya, ternyata amalanmu hanya biasa saja. Ya, kemudian laki-laki tidak mengatakan, amalanku biasa saja seperti yang kamu lihat. Kemudian ketika Abdullah hendak memalingkan wajahnya, memalingkan badannya, meninggalkan laki-laki tadi, ya, kemudian laki-laki tadi memanggilnya, ya Abdullah, sungguh amalanku adalah amalan yang kau lihat, tetapi ada satu amalan yang biasa saya lakukan, yaitu ketika saya tidur, saya tidak memiliki rasa dengki, rasa hasad kepada siapapun dari kaum muslimin. Ya, ya, kemudian saya memaafkan orang-orang, ya, yang memiliki kesalahan kepada saya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah yang tidak mampu kami lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan hati yang bersih menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya juga seorang wanita pezina, ya, yang pezina memberikan seekor anjing minum seekor anjing, ya, kemudian dia dijamin penghuni surga. Karena apa? Hatinya yang lembut, hatinya yang bersih. Ya. Kemudian sebagaimana Rasulullah mengatakan, fi kulli dzati kabidin ratbah, ya, fi kulli dzati kabidin ratbah ajrun. Di setiap denyut nadi kehidupan itu ada pahalanya. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan hati yang bersih yang lain yang tentunya akan memudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan hati yang bersih itu akan memberikan efek kepada perilaku kita, kepada perkataan kita, kepada seluruh tubuh kita. Maka jika kita sampai detik ini sudah tahu dalilnya, sudah tahu dalilnya tidak boleh menggibah contohnya, tapi lidah dan bibir ini masih saja bermudah-mudahan untuk menggibah, ini menunjukkan hati kita masih hati yang sakit. Ya,
maka hendaknya kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya supaya hati kita masuk ke dalam hati yang bersih. Ketika mengharap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membawa qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan hati yang selamat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Hendaknya kita selalu berusaha ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah untuk menjadi golongan orang-orang yang akan menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, karena hari itu, hari kiamat, tidak akan bermanfaat, ya, seorang anak laki-laki ataupun harta yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Kepada para hadirin rahiman rahimakumullah, bila ada pertanyaan hendaknya boleh kami disampaikan kepada kita, insyaallah. Bila pertanyaan itu mampu saya jawab, akan saya jawab. Bila tidak, maka mudah-mudahan itu menjadi PR dan bisa dijawab oleh yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Ini Ustaz. Ya. Ini dari Basuki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Basuki, ana mau bertanya bagaimana hukum kita berdoa dalam keadaan sujud dan tasyahud akhir di dalam sholat sunnah. Apakah itu boleh Ustaz? Karena berdoa bukan bacaan sholat gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khairan Pak Basuki. Ya, hukum bolehkah berdoa ketika sujud dan ketika tasyahud akhir, ya, dalam salat? Boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam kitab fiqih nanti Bapak bisa pelajari, ya, bahwasannya ketika sujud tempat yang paling diutamakan adalah untuk berdoa. Ya, tidak boleh baca Quran. Bahkan kita harus diseriusin ketika sujud itu berdoa. Karena apa kata Rasulullah? Jarak paling dekat antara seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika sujud. Ya, kemudian di tasyahud akhir, bolehkah kita berdoa? Boleh. Karena itu sujud dan tasyahud akhir dalam sholat ini dua tempat yang sangat cepat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, boleh nggak berdoa Ustaz dengan kalimat kita sendiri? Ya Allah, beri saya mobil Pajero Sport misalnya. Ya, ampuni dosa saya Allah, dosa istri saya misalkan. Langsung berkata, nah, boleh tidak? Maka tidak boleh. Ya, kecuali doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya misalkan doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, misalkan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li wa maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini diajarkan langsung, ya, oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq untuk dibaca di akhir sholat, maka boleh. Karena ini datangnya dari Rasulullah. Kemudian doa misalkan untuk meminta dari 4 perlindungan, dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnati masih dajjal. Boleh. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diajarkan kepada Rasulullah, kepada sahabat, boleh dipraktekkan. Tapi kalau doa yang keluar dari mulut kita selain Allah dan Rasulnya ini tidak boleh langsung diucapkan. Ya, saya sedikit lupa matan hadisnya. Tapi kata Rasulullah, intinya dalam hadis tersebut, ya, tidak boleh bercampur, ya, di dalam sholat ini perkataan manusia. 5 makna. Ya, perkataan manusia selain Rasulullah SAW. Jadi gimana cara doanya Ustaz? Cukup dalam hati. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selipkan doa. Ya Allah, saya mohon, saya butuh hajat begini. Punya hajat, sampaikan. Ya, dengan catatan ketika sujud tidak ada perbedaan antara sujud pertama dan sujud kedua. Artinya jangan sujud pertama bentar, sujud kedua lama banget. Apalagi ke dalam sholat wajib. Ini menyelisih karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi ketika sujud, posisikan ketika sujud semuanya sama ritmenya. Ya, waktunya itu sama, jeda. Jangan sampai sujud pertama 5 detik, sujud kedua ya 30 detik atau 60 detik atau 1 menit, kelamaan. Ini menyelisih, tidak dicontohkan. Ya, seperti itu. Adapun kalau misalkan tahiyatul akhir, maka setelah membaca tahiyat kemudian perbanyak doa setelah membaca doa yang diajar Rasulullah, selipkan doa pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Apa Ustaz? Pertanyaan pun Ustaz. Kayak mana
Jika kita melihat apa Ustaz, diganggu jin atau melihat jin itu sebenarnya apa sih yang kita harus lakuin gitu Ustaz? Padahal Baik. nggak ada riwayat kita pernah ditanami jin atau kayak mana, maksudnya jinnya jin usil gitu Ustaz. Jin usil. Nah, ya. Iya. Apa yang harus dilakuin gitu Ustaz? Jadi Allah taala alam. Tayyib. Ya, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, setelah saya terjun di dalam bidang ruqyah dan banyak dalil yang saya perhatikan, maka saya pribadi menyimpulkan ada 4 orang yang bisa berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Ya, hal-hal yang gaib. Kalau dia terlalu muda, ya berhubungan yang gaib. Baik itu nampak jin atau yang lainnya. Yang pertama nabi dan rasul. Yang kedua orang yang soleh yang mendapat karomah. Ya, yang mendapat karomah bukan seenaknya digunakan, hanya ketika dibutuhkan Allah kasih, dan sebabnya karena dia soleh. Kemudian yang ketiga yang bisa berhubungan dengan gaib, yaitu orang yang berhubungan dengan jin, bersekongkol dengan jin. Itulah para dukun. Walaupun tampilan seorang kiai katanya bisa terbang, ya bisa sholat di Mekah, katanya karomah, ini dukun, berkedok ustaz. Ya, itu sihir. Baru yang keempat, orang yang di tubuhnya ada jin, maka dia akan 4 golongan ini, ya, yang saya simpulkan, mereka akan mudah berkoneksi dengan yang gaib. Nampak jin, melihat, mendengar kabar-kabar yang gaib dan yang lainnya. Adapun pertanyaannya, kalau dia sesekali saja ada jin usil nampak, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat, kuatkan tauhid. Jin atau setan kalah di tauhid kita. Ya, jangan besarkan setan dalam hati kita. Ingat, Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadikan dia musuh. Sebagaimana kalau kita melihat musuh, kita akan hajar, kita akan pukul. Maka datangi syaitan itu, pukul dia, lempar batu. Kenapa Umar bin Khattab ditakuti oleh syaitan? Bahkan Umar bin Khattab kalau bersatu jalan dengan syaitan, para syaitan lari. Para jin, ya, para syaitan lari saking takut pada Umar. Karena apa? Kuatnya tauhid Umar dan menjadikan syaitan benar-benar musuh yang nyata. Maka pesan saya, jangan besarkan syaitan di hati kita. Dan jangan pernah ajarkan anak-anak kita untuk takut syaitan. Contoh, jangan keluar malam, nanti ada hantu, nanti ada setan. Jangan akhwat, jangan ikhwat. Itu salah kaprah. Ya, itu akan merusak tauhid mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Maka jadikan syaitan itu musuh, lempar batu, setan itu akan takut. Kemudian baca ayat kursi dengan niat membakar. Baca ayat kursi, niatkan membakar atau niat menghancurkan, maka Al-Quran tadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kelas? Tim, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa membahas lebih dalam, ya, masalah hati yang bersih, dan kita bisa memperbaiki hati kita semuanya. Wallahu ta'ala, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.